Pak, maaf tadi saya hadir, tadi saya lagi di jalan, Pak. Siapa? Nur Rahmaini. Nur Rahmaini. Oke. Nanti di ini ya, pas di akhir nanti ya, ingatin lagi ya. Iya, Pak. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi ya. Materi hari ini tentang bagaimana tahapan produksi berita dan kemudian kita akan membahas tentang membuat reporting plan ya atau perencanaan liputan. Nah, langsung saja saya share screen-nya. Sebentar. Oke, oh, nggak bisa ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Baik, teman-teman, kita minggu lalu kita sudah membahas tentang membuat angle berita ya. Tentu teman-teman sudah masih ingat tentang kenapa pentingnya membuat angle berita, ya. Apa itu angle berita gitu ya. Jadi saya coba ini aja review sedikit bahwa dalam sebuah liputan itu kita harus memiliki atau sudah merencanakan tentang apa sih angle berita yang akan kita liput gitu ya. Jadi angle itu adalah sudut pandang atau sisi dari sebuah peristiwa apa yang akan kita gali, yang akan kita angkat menjadi sebuah berita. Kenapa penting membuat angle berita? Karena tujuannya agar sebuah berita itu menjadi lebih terfokus. Karena bagaimanapun ketika kita membuat atau membuat sebuah liputan ya, seperti yang teman-teman sudah kerjakan kemarin saat membuat UTS itu, tentu kan semuanya sudah memiliki angle masing-masing. Kalau misalnya saya datang ke pasar, saya mau ambil angle apanya? Apakah tentang kenaikan harganya? Apakah tentang cerita tentang pedagang cabenya misalnya, atau tentang anak-anak penjual kresek atau apapun lah ya, itu harus ditentukan angle-nya sehingga sebuah liputan itu menjadi terfokus ke satu titik yang kita inginkan. Nah, itu kenapa pentingnya membuat sebuah angle berita. Nah, hari ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang apa itu perencanaan liputan dan nanti di bagian akhir tentang bagaimana membuat perencanaan liputan atau reporting plan gitu ya. Oke, jadi memang masih terkait dengan materi-materi yang sebelumnya. Baik, tentu kita bertanya-tanya mungkin ya buat teman-teman, kenapa harus bikin perencanaan ya dalam sebuah liputan? Kenapa nggak misalnya kalau misalnya kita liputan ya sudah kita jalan aja. Kalau misalnya kita mau liputan tentang ada acara, misalnya ada acara hari ini pemerintah akan mengumumkan kenaikan BBM, ya sudah datang aja gitu kan. Apa pentingnya perencanaan kan gitu. Nah tentu ketika nanti teman-teman akan melakukan liputan ke lapangan, tentu ada hal dulu yang harus dipersiapkan. Ada perencanaannya. Ya, kenapa? Karena tanpa perencanaan, maka sebuah liputan itu bisa saja nanti gagal atau tidak maksimal dalam hasilnya. Itu kenapa ada sebutan ya, ada istilah gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Jadi penting sekali ada perencanaan. Apa sih manfaatnya? Yang pertama tentu akan menjadi panduan. Kalau teman-teman ketika sebelum datang ke lapangan gitu ya, dari awal dari kantor sudah punya rencana bahwa saya akan liputan ini, angle-nya ini dan seterusnya, narasumbernya ini. Nah, dengan begitu kan akan lebih memudahkan buat teman-teman. Itu jadi semacam pedoman atau panduan. Jadi ketika sampai di lapangan, teman-teman sudah tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang mau diliput, siapa yang akan diwawancarain, pertanyaannya apa, gitu.
Nah, itu semua harus sudah direncanakan dari awal sebelum teman-teman terjun ke lapangan. Nah, apa manfaatnya yang lainnya? Tentu dengan begitu, liputan kita akan menjadi lebih terfokus. Karena seringkali kalau kita tidak memiliki perencanaan, gitu ya, tidak mempunyai perencanaan dari awal, ketika kita nyampe ke lapangan, kita akan berhadapan dengan banyak sekali informasi. Kita akan berhadapan dengan banyak sekali data-data yang disajikan oleh narasumber misalnya. Kalau misalnya kita mau lihat konferensi pers, kan akan banyak informasi yang disampaikan. Nah, nggak mungkin semuanya akan kita liput, nggak akan mungkin semuanya akan kita beritakan. Tentu kita harus memilih, ya, bagaimana hal-hal yang mana yang mau kita liput. Nah, tentu itu termasuk dalam hal angle juga ya, bagaimana menentukan angle beritanya. Nah, tujuannya apa? Tentu saja agar terfokus, nggak melebar kemana-mana. Nggak mungkin dalam satu berita itu ada berbagai informasi. Pasti akan fokus ke dalam satu angle. Kalau mau buat angle lainnya, maka akan bikin berita berikutnya. Berita yang terpisah gitu ya. Berita kedua, berita ketiga, dan seterusnya. Nah, tentu informasi-informasi terutama apalagi kalau hard news atau peristiwa terkini, maka biasanya beritanya harus fokus kepada angle yang sudah ditentukan. Ya, meskipun perencanaan itu bisa saja berubah ketika sudah berada di lapangan. Karena bagaimanapun biasanya gitu ya, ketika sudah kita rencanakan, kita sudah riset, kita sudah tanya sana sini, mau seperti apa isi konferensi persnya misalnya. Nah, itu bisa saja ketika nanti di lapangan berubah. Kenapa? Karena ternyata kondisinya berbeda dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, itu tidak masalah, tapi yang penting dari awal kita sudah memiliki perencanaan. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ini. Sebentar. Dalam sebuah liputan atau dalam sebuah produksi sebuah berita gitu ya, ada 3 tahapan yang harus dilakukan, yang harus dilewati oleh setiap jurnalis atau tim liputan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara dalam konteks liputan berita televisi. Karena bagaimanapun sangat berbeda liputan untuk berita televisi dengan berita untuk media cetak misalnya atau media online. Apa bedanya? Untuk berita televisi tentu prosesnya lebih rumit, tahapannya lebih banyak ketimbang media cetak. Kalau dicetak, kita datang ke lapangan, tulis berita, kirim ke kantor, sudah selesai. Karena tinggal tahap cetak gitu ya. Tapi kalau begitu juga dengan online, mungkin tinggal tahap editing sama redakturnya sudah langsung. Tapi kalau televisi kan tentu tidak sesederhana itu. Ya, ada proses audio visual, bagaimana membuat naskah berita, editing visualnya dan seterusnya. Nah, secara umum ada 3 tahapan ini. Ya, yang pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Sekarang kita lihat apa saja 3 tahapan ini. Nah, praproduksi tentu teman-teman tahu ya dari kata sendiri, kata praproduksinya berarti pra itu sebelum ya, sebelum produksi. Jadi banyak sekali orang yang menyepelekan tahapan praproduksi ini. Karena apa? Karena beranggapan ngapain pakai perencanaan, langsung aja gitu kan, eksekusi langsung gitu. Padahal keberhasilan sebuah liputan itu ada di tahapan praproduksi. Apalagi kalau misalnya teman-teman liputannya itu adalah liputan panjang gitu ya. Sebuah materi yang kalau berita misalnya untuk berita televisi 1 segmen, atau bahkan kadang-kadang ada liputan dokumenter yang tayang 1/2 jam gitu kan. Nah, tentu itu kan butuh perencanaan yang matang. Nah, keberhasilan sebuah liputan seperti itu tentu ada di tahapan praproduksi. Ya, di tahapan perencanaan di awal itu, ya, praproduksi itu adalah tadi itu perencanaan, yaitu membuat konsep liputan, ya, seperti apa topiknya dan seterusnya. Itu semua tentu harus dilakukan di awal sebelum kita liputan ke lapangan. Jadi jangan dibalik, liputan dulu baru mikirin konsepnya kayak apa gitu ya. Karena seringkali ada beberapa misalnya mahasiswa di kampus yang berbeda, bukan yang di Ubara ya. Di Ubara saya yakin mahasiswanya
keren-keren semua gitu. Mungkin ada beberapa yang mereka udah langsung aja main jalan aja gitu kan, go show aja. Yang penting nanti ketika di lapangan sudah ketemu baru mereka mikirin konsepnya kayak apa. Nah, itu yang terjadi. Ini tahapan yang salah ya, teman-teman. Jadi sebaiknya pikirkan dulu mau bikin apa, baru kemudian jalan ke lapangan. Nah, apa saja yang dilakukan dalam tahapan praproduksi ini? Kan itu pertanyaannya ya. Yang pertama adalah menentukan idenya apa, topiknya apa, temanya apa. Itu tentu sudah kita lakukan di awal sekali gitu ya. Kemudian kita riset ya. Riset itu apa? Riset itu adalah mendalami informasi atau topik yang kita tentukan tadi itu. Setelah kita temukan topiknya apa, maka kita harus memperkaya topik itu dengan pengetahuan, data-data, pendalaman, hasil observasi, dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita punya background masalah atau background topik yang kita sudah miliki. Jadi dengan begitu akan lebih memudahkan kita ketika kita nanti berada di lapangan. Kemudian apalagi deskripsi atau sinopsis cerita. Ini juga dilakukan ya. Sinopsis itu sudah dilakukan. Apa namanya? Topiknya apa? Kita di sini dalam tahapan di sinopsis itu adalah membuat apa ya, semacam rangkuman ya, resume tentang topik yang akan kita liput nanti itu. Ini biasanya memang dilakukan untuk produksi-produksi berita yang relatif panjang gitu ya. Dulu ketika saya masih di liputan di Trans TV misalnya, beberapa program magazine yang pernah saya bergabung di situ, ya kalau saya misalnya liputan untuk program program dokumenter, katakanlah seperti itu ya. Dulu pernah ada program dokumenter di Trans TV namanya Makna Kehidupan gitu ya. Itu bagaimana mengungkap tentang orang-orang yang inspiring ya, inspiring story, ya, menginspirasi. Nah, itu kan tentu kan liputannya kan di luar kota semua. Nah, sebelum kita datang ke tempat itu, maka tentu kita sudah bikin tahapan seperti ini. Kita bikin sinopsisnya, kemudian kita ceritakan ke produser kita, ke eksekutif produser kita, supaya mereka paham. Ketika mereka sudah approve, udah oke, maka kita bisa mulai masuk ke tahapan berikutnya, gitu ya. Jadi itu sudah dilakukan di awal, termasuk menentukan fokus dan angle, ya. Kita tentu tadi sudah kita ceritakan bagaimana topiknya apa, tentu angle-nya apa, sesuai dengan yang materi yang sudah kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan narasumber ya. Tentu setelah tahu topiknya apa, sinopsisnya sudah tahu, siapa sih narasumber yang bisa menjelaskan tentang topik yang akan kita angkat. Ada berapa orang narasumbernya? Bisa jadi bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau bahkan lebih, tergantung dari kebutuhan. Ya. Nah, setelah itu termasuk tadi dalam hal ketika menentukan narasumber, kita juga sudah menentukan daftar pertanyaan ya. Apa pertanyaan yang akan kita sajikan kepada narasumber itu. Kemudian menentukan alur cerita, ya. Kemudian durasinya. Tentu durasi ini adalah berapa sih durasi tayangnya. Kalau kita bicara tentang berita TV, kalau berita cetak tentu panjang tulisan gitu ya, berapa kolom, berapa baris gitu ya. Kalau gitu juga dengan berita online. Tapi kalau televisi atau radio tentu memakai hitungan durasi. Berapa menit? Kalau untuk peristiwa berita hard news, misalnya ya, berita peristiwa, itu standarnya biasanya 1 menit 30 detik untuk berita TV. Tapi kalau untuk berita feature, itu relatif lebih panjang. Misalnya bisa 3 menit, atau 2,5 menit, atau bahkan lebih. Ya. Tapi kalau untuk program-program dokumenter, program magazine yang beritanya mendalam, gitu ya, maka itu bahkan bisa 1/2 jam. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan program, tergantung dari kebutuhan atau materi itu sendiri, gitu ya. Nah, yang ke-8 itu adalah naskah mentah. Apa itu maksudnya naskah mentah? Naskah mentah itu adalah naskah yang akan kita bikin, tapi kita sudah bisa memperkirakan seperti apa nanti. Nah, ini biasanya dilakukan untuk liputan-liputan yang dokumenter ya, yang liputan-liputan panjang. Tapi kalau liputan-liputan yang cuma liputan hard news, itu nggak perlu naskah mentah, karena itu langsung
eh, ke langsung akan dikerjakan setelah liputan. Shortlist juga ya, shortlist itu adalah urutan gambar, apa saja gambar-gambar yang akan dibutuhkan, yang akan diambil. Tentu ini seorang reporter misalnya harus kasih tahu ke kameramennya atau ke kamera personnya, kira-kira butuh gambar apa aja ya. Gua butuh gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nanti kameramennya harus dikomunikasikan, dikasih tahu. Ya, koordinasi antara reporter dengan kameramen itu penting sehingga sama-sama satu angle gitu ya. Jangan sampai reporternya pengen ini, ternyata gambarnya nggak ada misalnya. Nah itu kan itu biasanya sering terjadi. Nah disitulah pentingnya komunikasi antara reporter dan kameramen. Kemudian perencanaan biaya, perencanaan peralatan, dan timeline. Ini yang 3 terakhir ini juga biasanya dilakukan untuk program-program berita TV yang panjang, yang biasanya liputan-liputan dokumenter atau magazine, ya, feature, dan seterusnya. Oke, tema dalam membuat berita di tahapan praproduksi itu terbagi 2. Ya. Pertama adalah tematik, yang kedua adalah non-tematik. Apa itu tematik? Tematik itu adalah berita yang sudah dirancang dan memang udah ketahuan, agendanya sudah terjadwal. Ya, misalnya hari ini akan ada acara presiden meresmikan ini, itu kan sudah diagendakan. Nah itu kita sudah bisa rencanakan dari awal. Tapi ada juga topik-topik yang non-tematik. Maksudnya apa? Itu yang memang tidak direncanakan. Biasanya adalah peristiwa-peristiwa. Kalau hari ini ada ledakan bom, itu kan tidak terduga. Ada banjir, ada bencana, dan seterusnya. Itu adalah contoh tema yang non-tematik, ya, yang tidak direncanakan. Ya. Dan itu biasanya kalau sudah seperti itu, tentu tidak perlu lagi ada tahapan ini. Tinggal langsung ke lokasi kejadian karena biasanya itu butuh kecepatan. Oke, itu tadi tahapan praproduksi ya teman-teman ya. Nah sekarang yang kedua adalah tahapan produksi. Nah dalam tahapan produksi ini tentu adalah ketika tadi tahapan praproduksinya sudah matang, kita sudah punya konsep cerita, topiknya apa, angle-nya apa, wawancara narsumnya siapa, dan seterusnya, maka barulah kita jalan ke lapangan, yaitu eksekusi liputan. Sesuai dengan perencanaan tadi yang sudah dibikin. Karena perencanaan tadi itulah yang menjadi pedoman atau panduan buat tim liputan. Baik itu reporter, kamera personnya, atau video jurnalisnya misalnya. Ya. Nah, pasang mata, pasang telinga untuk menemukan ide, data, dan hal baru yang penting dan menarik. Itu tadi yang saya bilang, bisa saja ketika di lapangan ada hal baru yang dilihat dan ternyata itu menarik untuk diberitakan. Nah, dengan kondisi begitu biasanya konsep tadi yang sudah direncanakan di awal bisa saja berubah kalau memang ternyata di lapangan ada hal lain yang lebih menarik. Nah, disitulah bisa terjadi adanya perubahan-perubahan. Nah, dalam tahapan produksi ini, kalau kita bicara dalam konteks berita televisi ya, ada 2 orang yang terlibat dalam sebuah tim liputan. Ada namanya reporter dan ada namanya kamera person atau kameramen, gitu ya. Meskipun ada juga televisi yang menggabungkan keduanya. Jadi nggak ada reporter, nggak ada kameramen, itu dirangkap oleh 1 orang. Itu namanya, kalau di tempat saya namanya video jurnalis atau VJ. Jadi dialah reporter, dia juga kameramen. Dia bikin berita, dia bikin naskah berita, dia juga ngambil gambar. Ya, itu juga ada seperti itu. Tapi secara umum biasanya terbagi menjadi 2, yaitu reporter dan kameramen. Apa saja tugas reporter? Di sini sudah dijelaskan ya, sebagai menggali data dan wawancara narasumber, kemudian dia yang koordinasi dengan kantor untuk menyampaikan update perkembangan liputannya, dia yang menentukan angle gitu ya, menjaga hubungan dengan narasumber, misalnya karena penting juga kan menjaga hubungan baik dengan narasumber, sehingga suatu saat ketika kita butuh dia, kita bisa kontak lagi gitu ya. Membuat naskah berita itu juga tugas reporter, menentukan isi wawancara di dalam naskah berita itu mana wawancara yang mau kita ambil, itu juga harus dibikin di dalam naskah beritanya. Sehingga semuanya sudah rapi gitu ya. Nah itu tugas reporter. Terus bagaimana juru kamera atau kamera person? Tentu saja dia
bertanggung jawab terhadap visual, ya, mendapatkan momen-momen bagus dari sebuah liputan yang ada di lapangan. Dia kayak semacam sutradara ya. Ya, dia ya bisa saja dia mendirect seorang narasumber kalau biasanya narasumbernya kurang ini, kemudian dia juga bisa ngasih masukan ke reporter kalau misalnya dia punya ide kira-kira menariknya kayak apa gitu ya. Karena kan seorang kameramen itu nggak cuma sekadar operator ngambil gambar aja, tapi seorang kameramen itu juga punya hak untuk bisa menentukan angle berita. Dia juga bisa punya hak untuk bisa ikut terlibat dalam menentukan konten berita. Jadi jangan dianggap kameramen itu hanya sekadar tukang ngambil gambar gitu ya. Enggak. Dia bahkan juga bisa menjadi orang yang sangat menentukan dalam keberhasilan sebuah liputan berita. Oke. Nah, setelah selesai liputan tadi itu, maka tahapan berikutnya adalah pasca produksi. Apa saja itu? Reporter menulis naskah sesuai dengan tadi rencana yang sudah ditentukan di awal tadi gitu ya. Dia akan menulis naskah, kemudian edit gambar, edit visual, tentu ini bagiannya si kameramen atau kamera person. Biasanya setiap media itu punya kebijakan masing-masing. Kalau misalnya di tempat saya itu dulu di Trans TV itu, seorang kamera person itu wajib mendampingi editor dalam mengedit. Kenapa? Karena dialah yang tahu gambar-gambarnya yang mana yang bagus, gambar-gambar apa yang ini gitu ya. Karena kalau tidak didampingin biasanya editornya main ambil aja. Karena kan dia nggak tahu gitu kan, karena banyak sekali master shoot-nya misalnya. Nah, kamera person harus ngasih tahu ke editor. Ini gambar-gambar yang menarik yang bisa dipakai kira-kira gitu. Nah, disitulah fungsinya kenapa kameramen harus mendampingi editor. Nah, setelah itu barulah setelah selesai tahapan edit gambar, sudah rapi, sudah menggabungkan antara audio dan video, sudah jadi baru materi itu bisa ditayangkan atau di on air gitu ya. Dan paling akhir adalah rapat evaluasi. Ini biasanya dilakukan setelah selesai tayang gitu ya. Evaluasinya apa? Apa yang kurang dari materi tadi? Apa yang oke dari konten tadi? Apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Itulah fungsinya rapat evaluasi. Sehingga tujuannya adalah untuk memperbaiki kalau misalnya ke depannya seperti apa. Kira-kira gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan teman-teman sebelum kita masuk ke membuat reporting plan. Mungkin ada yang tadi belum jelas atau gimana, silakan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut aja berarti langsung ke membuat reporting plan atau perencanaan liputan. Oke, teman-teman nanti di akhir ini teman-teman ada tugas untuk membuat satu reporting plan gitu ya. Oke, jadi reporting plan ini sebenarnya adalah penjabaran dari tadi itu, dari tahapan di dalam praproduksi gitu ya. Jadi reporting nanti wujudnya dalam bentuk reporting plan. Atau kalau kata lain istilah lainnya adalah semacam membuat TOR gitu ya, term of reference. TOR itu kan isinya tentang apa-apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Nah, ada 8 hal atau elemen yang harus dibikin dalam reporting plan itu. Apa saja dia? Yang pertama adalah topik atau ide cerita. Apa topiknya? Apa idenya? Ya, kemudian setelah itu bikin sinopsisnya dari topik tadi itu. Bikinlah kira-kira gambaran besarnya, resumenya seperti apa dari topik tadi itu. Baru kemudian ketiga adalah angle-nya. Apa angle beritanya? Ya, tentu teman-teman sudah memahami ya angle berita yang pertemuan kita minggu lalu. Apa angle berita itu? Yang keempat adalah note graph. Apa itu note graph? Note graph itu adalah penjelasan tentang inti cerita. Kenapa topik ini menjadi penting dan menarik untuk diberitakan. Ya, tentu di sini kita akan bicara tentang nilai beritanya. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa itu menjadi menarik untuk dikasih tahu kepada penonton? Karena kalau nggak menarik, nggak penting, berarti nilai beritanya rendah gitu ya. Tentu harus ada dipikirkan juga kenapa topik ini menjadi yang menarik untuk diliput. Ya, baru kemudian narasumbernya siapa,
Kemudian setelah narasumber ketahuan ada siapa, baru daftar pertanyaannya apa. Tentu daftar pertanyaannya menyesuaikan dengan angle cerita yang akan kita buat. Baru durasinya sama shortlist-nya. Ya. Nah, jadi ini 8 item atau elemen yang masuk ke dalam pembuatan reporting plan. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya teman-teman ya. Contoh reporting plan. Misalnya nih, misalnya topik besarnya adalah saya ingin melihat bagaimana liputan, anggaplah tentang ini yang baru kejadian kemarin ya, kejadian yang ledakan bom gereja di Makassar itu gitu ya. Misalnya baru peristiwanya baru terjadi gitu ya. Nah, kita membuat sebuah reporting plan untuk liputan itu. Kira-kira apa ya angle-nya ya? Kan kalau tentang ledakan bom itu kan banyak sekali ya yang bisa disampaikan. Nah, tinggal teman-teman mau menentukan angle-nya apa. Misalnya di sini saya mau membuat angle tentang jaringan terorisme para pelaku. Nah, ini kita mau fokus ke situ berarti kan. Kita mau membuat angle cerita tentang itu. Jadi peristiwa utamanya adalah ledakan bom itu, tapi kita mau mengupdate peristiwanya itu dengan mengambil angle bagaimana jaringan terorisme para pelaku. Nah, itu kita pengen angle-nya seperti itu misalnya ya. Nah, setelah itu baru kita bikin sinopsisnya. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu tadi adalah resume atau rangkuman dari informasi atau topik yang ingin kita sampaikan. Ya, di sini ditulis bahwa peristiwa ledakan bom di Gereja Katedral hari Minggu membuat gempar. Kemudian pelaku tewas, 20 orang warga luka-luka, petugas dan seterusnya ya. Kemudian Kapolri bilang bahwa ledakan juga dari bunuh diri. Kemudian hasil identifikasi polisi bilang bahwa pelaku tergabung dalam kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Ya, mereka terafiliasi dengan teroris yang melakukan bom bunuh diri di Jolo, Filipina 3 tahun yang lalu. Ini kutipan dari statementnya Kapolri gitu ya. Nah, kenapa kita bikin seperti ini sinopsisnya? Karena kan kita angle-nya tadi adalah pengen melihat jaringan kelompok terorisme ini gitu ya. Maka tentu juga kita harus menyesuaikan dengan angle itu. Ya, bagaimana polisi bisa menyebutkan pelaku adalah bagian dari JAD? Apa itu JAD dan bagaimana kiprah mereka selama ini? Itu yang coba kita bikin dalam sinopsis yang akan kita gali nanti menjadi sebuah berita. Nah, kemudian adalah note graph. Tadi saya sampaikan note graph itu adalah sesuatu yang penting dan menarik dari topik ini. Kenapa sih topik ini menarik, kuat untuk diceritakan? Tentu karena terorisme itu adalah kejahatan kemanusiaan. Ya, dan selama ini Indonesia itu menjadi sasaran aksi teror yang sering terjadi gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun 2002 itu bom Bali, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Bom Bali itu korbannya banyak sekali ya. Itu peristiwa yang paling banyak korban waktu sampai sekarang ada 202 korban gitu ya. Nah, intinya adalah bahwa terorisme itu kasus yang tidak main-main. Terus dampaknya sangat besar karena banyak korban dan ini mengancam keselamatan banyak warga negara gitu kan. Nah, karena itulah topik ini harus digali dengan serius dan media juga punya kewajiban untuk bisa memberikan informasi yang benar ya, agar informasinya juga baik, bisa menjadi informasi yang menjadi jadi referensi lah buat pembaca agar mereka tahu seperti apa sih pelaku itu, seperti apa sih jaringan mereka, bagaimana mereka modus-modusnya melakukan atau mempengaruhi para pelaku dan seterusnya. Ya, nah itu note graph-nya. Tentu setelah itu siapa narasumbernya? Kalau kita mau membahas itu, tentu narasumbernya adalah dari kepolisian, kemudian bisa juga dari pengamat terorisme. Ya, kalau kita mau mendalami siapa tentang JAD ini, kan kita juga butuh pengamat ya. Karena kalau cuma dari polisi aja kan masih sepihak gitu ya, hanya dari satu sisi. Kita juga ingin melihat dari sisi pengamat, mungkin dia punya perspektif yang berbeda, punya ini gitu kan. Nah, atau kita juga bisa mencari narasumber teroris yang sudah insaf gitu ya, yang sudah kembali ke jalan yang
yang bergabung kepada masyarakat yang benar, kira-kira gitulah ya. Kita suka ada yang begitu gitu ya. Dan tentu kita juga butuh wawancara terhadap kelompok JAD-nya. Kenapa? Biar berimbang ya, agar kita juga wawancara ke kelompok ini yang dituduh sebagai kelompok teroris kan gitu kan. Nah, itu kita coba wawancara mereka. Daftar pertanyaannya apa? Tentu kita bikin. Ya, satu narasumber itu kita bikin 3 sampai 5 pertanyaan. Tentu menyesuaikan dengan angle liputan yang sudah kita bikin. Dan yang terakhir, durasinya berapa, shortlist-nya apa. Shortlist-nya tentu kalau kita mau mengangkat tentang kasus ini, kita bisa cari footage. Footage itu adalah dokumentasi ya. Peristiwa-peristiwa yang pas kejadian ledakannya, misalnya kita bisa ambil dari library. Kalau misalnya kita kerja di media, di TV itu ada library yang isinya adalah gambar-gambar dokumentasi. Ya, kalau teman-teman nggak punya library, mungkin kita bisa manfaatin sosial media, ya YouTube atau apa yang biasanya di situ ada kan gambar-gambar amatir dan seterusnya. Kita minta izin dulu. Setelah dapat izin dari orang yang menguploadnya, maka kita bisa pakai itu untuk menjadi sumber gambar dalam liputan kita misalnya. Dan tentu setup narasumber itu adalah tentang narasumber yang kita wawancarain, tentu harus ada gambar dianya gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh teman-teman, contoh reporting plan untuk topik tentang ledakan bom yang di gereja di Makassar. Nah, nanti tugas teman-teman adalah membuat contoh reporting plan ya dengan tema larangan mudik Lebaran 2021. Ya, teman-teman, ini temanya. Silakan, ini kan temanya masih umum ya, masih terlalu general. Silakan cari angle apa yang menarik dari topik ini. Misalnya, teman-teman mau mengambil sisi tentang orang yang gagal mudik karena nggak bisa, gitu. Misalnya ya, bisa berita tentang itu. Atau mungkin tentang bagaimana, seperti yang minggu lalu kita pernah bahas juga kan, suasana terminal. Yang biasanya menjelang mudik, menjelang Lebaran seperti sekarang, biasanya terminal itu ramai penuh. Sekarang ternyata sepi. Ya, itu juga kita bisa jadikan angle untuk membuat berita tentang topik ini. Atau mungkin teman-teman bisa tertarik dengan dampak menurunnya jumlah penumpang terhadap siapa? Misalnya terhadap pedagang di terminal atau terhadap sopir bus, ya kan? Yang biasanya mereka panen duit, banyak uang karena banyak penumpang. Sekarang kondisinya jauh beda. Nah, banyak hal lah ya. Saya pikir banyak sekali contoh angle-angle yang menarik yang bisa kita jadikan liputan dari topik tentang larangan mudik Lebaran 2021 ini. Nah, tugas yang pertama ini adalah teman-teman akan membuat reporting plan-nya dulu. Ya. Tapi ingat, reporting plan ini nanti akan menjadi liputan beneran gitu ya. Maksudnya akan teman-teman bikin jadi liputannya untuk pertemuan berikutnya. Jadi karena itu mungkin nanti teman-teman pastikan adalah memang angle-nya yang memungkinkan yang teman-teman bisa kerjakan tentu gitu ya, yang mungkin bisa dilakukan untuk diliput. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke, sebelum nyampe ke tugas mungkin saya skip dulu, nanti kita bisain lagi. Tentang materi mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mesti ini, tanggapan juga boleh, silakan teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan dari tadi itu, dari materi tadi? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya? Iya, cukup, Pak. Jelas ya? Oke, sebentar saya coba